Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Anies Baswedan resmikan 33 tower rusunawa baru. Klaim terbanyak selama menjabat Gubernur DKI. Alhamdulillah, satu persatu janji politik tuntas, kerja luar biasa. Bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pembangunan 12 rumah susun sederhana sewa atau rusunawa adalah salah satu realisasi janji politik. Bahwa Anies menganggap yang namanya janji politik adalah mengembangkan, memfasilitasi, dan menyiapkan rusun beserta fasilitasnya kepada seluruh warga. Gubernur DKI Jakarta bahwa Anies Baswedan memamerkan pencapaian pembangunan rumah rusunawa selama 4 tahun terakhir. Tercatat bahwa sebanyak 33 tower rusunawa yang terdiri dari 7.000 unit yang dibangun sejak 2018. Ini paling terbanyak dalam sejarah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, bahwa Anies Baswedan kinerjanya sangat luar biasa sekali. Dan pada akhir-akhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah dituangkan janji politiknya. Tidak hanya sekedar janji, dituangkan kepada masyarakat DKI Jakarta. Ini menandakan bahwa satu prestasi, satu langkah untuk Anies Baswedan untuk langkah ke selanjutnya di kancah politik kepresidenan sangat layak dan menjadi luar biasa sekali. Mari kita baca beritanya seperti ini. Seperti ini. Anies pamer bangun 33 tower rusunawa. Anies pamer bangun 33 tower rusunawa dalam 4 tahun. Kerja luar biasa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan pencapaian pembangunan rumah susun sewa rusunawa selama 4 tahun terakhir. Tercatat sebanyak 33 tower rusunawa yang terdiri dari 7.000 unit yang dibangun sejak 2018. Hal itu dipaparkan Anies dalam acara peluncuran logo Jack Habitat dan peresmian Galeri Huni Jack Habitat pada Selasa 16 Agustus 2022. Sebagai informasi, Jack Habitat merupakan bentuk sistem integrasi berbagai program penyediaan hunian layak di Jakarta. Bahwa saya bangga sekali dan mendapat apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Karena apa? Janji politik semuanya dilakukan oleh Anies Baswedan. Para cebong-cebong sekarang ini kepanasan begitu ketika Anies Baswedan meresmikan 7.000 unit rusunawa ini. Karena apa? Karena Anies Baswedan kalau tidak seperti itu, tidak dicaci maki, dibully seperti itu, maka elektabilitas Anies Baswedan semakin tinggi dan tidak bisa disandingkan dengan prestasi-prestasi lainnya. Artinya adalah bahwa Anies Baswedan saat ini sangat luar biasa, top sekali. Dan bahkan janji-janji politik dituangkan kepada Anies Baswedan. Mari kita lanjutkan bagaimana komentar-komentar para netizen. Tokoh nasionalis alumni GMNI, Suko Sudarso, saya dukung Anies Baswedan jadi presiden karena saya kenal dia. Saya serahkan dan titip kepada Pak Anies untuk membawa Indonesia lebih baik. Ujarnya di gedung PPH Usmar Ismail, Jakarta. Barakallah Pak Anies, Anda memang pemimpin yang amanah. Betapa sejahtera dengan adanya rusunawa, ini tinggal kita menjaga dan memeliharanya. Anies Baswedan is the best. Saya bukan mendukung Anies, belakangan baru sadar Jakarta sekarang jauh lebih cantik, bersih ketimbang sebelumnya. Harus diakui di tengah gempuran buzzer berbayar, Anies diam-diam bikin banyak perubahan. Berani mengomodir kepentingan warga marginal yang selama ini terpinggirkan di Jakarta. Roy Murtado, tokoh muda NU, pengajar di pesantren ekologi Miskat Al-Anwar Bogor. Mantap konsep rusunawa futuristik. Jadi bahwa orang-orang yang kebanyakan yang tidak suka dengan Anies Baswedan, orang yang hanya membuli Anies Baswedan tanpa datang ke Jakarta, tanpa melihat prestasi Anies Baswedan di Jakarta, ia tidak mungkin tahu begitu
Biasanya orang-orang yang selalu mengkritik Anies Baswedan, membuli Anies Baswedan walaupun bukan orang DKI Jakarta sendiri, ya, tetapi karena itu karena ikut-ikutan para buzzer begitu. Artinya ketika ngomong buzzer ini di sosial media diikutin begitu tanpa melihat situasi dan kondisi prestasi Anies Baswedan di DKI Jakarta. Maka disinilah yang kemudian begitu banyak orang-orang yang hanya ikut-ikutan di luar sana begitu mengkritik Anies Baswedan begitu. Padahal kalau kita lihat datang ke Jakarta, betapa indahnya prestasi Anies Baswedan saat ini. Mari kita lanjutkan beritanya seperti ini. Anies mengatakan penyediaan hunian Rusunawa selama 4 tahun terakhir mencapai rekor tertinggi dibandingkan periode sebelumnya. Penyediaan hunian Rusunawa yang selama 4 tahun ini bisa dibilang rekor yang pernah terbangun selama ini. Terbangun 30 tower dalam periode 2018-2022. Selain itu, Anies menuturkan pihaknya menyiapkan program rumah DP 0 rupiah yang merupakan wujud dari salah satu janji kampanyenya sewaktu pilkada. Sampai saat ini telah terbangun 30 unit DP 0 rupiah selama 4 tahun belakangan. Bahkan dalam waktu dekat ini dirinya bakal meresmikan rumah DP 0 rupiah yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa dan Cilangkap, Jakarta Timur. Wow, luar biasa sekali. Ini bahwa orang-orang yang kemarin pesimis terhadap OKOC 0 rupiah dan sekarang dituangkan oleh Anies Baswedan. Maka di sini yang kemudian orang-orang yang membuli sekarang mau sadar bahwa prestasi Anies yang dilakukan Anies, janji-janji politik Anies dituangkan saat ini. Apakah tidak malu ketika Anda membuli Pak Anies Baswedan di masa ke masa yang hanya ikut-ikutan para buzzer-buzzer itu? Sekarang sudah dituangkan semua DP 0%. Ini sudah pro terhadap rakyat kecil di DKI Jakarta. Apalagi nanti Anies Baswedan menjadi presiden. Betapa indahnya Indonesia saat dari masa depan saat ini. Perlu digarisbawahi bahwa Anies Baswedan saat ini menjadi trending topik, bahwa janji-janjinya dituangkan kepada rakyat DKI Jakarta saat ini. Berbeda dengan kepala daerah yang lainnya. Hanya janji-janji saja, janji politik masyarakat kecil belum tersentuh dengan janji-janji para para janji-janji kepala daerah lainnya. Banyak orang yang begitu ngotot mencalonkan diri sebagai presiden padahal prestasinya tidak punya apa-apa. Prestasinya hanya konten pencitraan dan sebagainya. Masuk selokan kemudian diupload di media sosial seakan-akan dia peduli terhadap rakyat kecil. Padahal itu adalah hanya sebuah pencitraan saja. Mari kita lanjutkan komentar-komentar para netizen seperti ini. Anies sedikit bicara hasil kerja yang luar biasa. Si Ahok sedikit bekerja bacotnya luar biasa. Alhamdulillah, syukurlah, semoga kampanye Anda sukses. Pak Anies lanjut 2024 presiden. Semuanya yang tidak mendukung untuk Brigadir J tidak punya hati. Buzzer bermunculan lah, ayo. Prinsip buzzer komen apa aja. Nggak peduli itu fitnah atau apa. Yang penting udah komen membojokkan Anies. Calon ketua KPK atau Jaksa Agung. Kok Rusunawa bukan rumah DP 0%, bukannya menyalahi waktu kampanye katanya rakyat Jakarta. Mosok selamanya nyewa gitu waktu kampanye. Itulah program Ahok Rusunawa menjilat ludah sendiri gubernur identitas. Ya, inilah yang tidak membaca data begitu. Baca berita, datang ke Jakarta begitu. Jangan-jangan Anda bukan orang Jakarta yang hanya mengkritik Anies habis-habisan tetapi tidak tahu terhadap prestasi Anies Baswedan saat ini. Inilah orang-orang yang hanya mengikuti buzzer. Maka saya bukan pendukung Anies. Belakangan baru sadar kalau Jakarta jauh lebih cantik, bersih ketimbang sebelumnya. Harus diakui di tengah gempuran buzzer berbayar, Anies diam-diam bikin banyak perubahan. Berani mengakomodir kepentingan warga marginal. Mau tahu siapakah rata-rata penghuninya? Yaitu Cina. Selamat Pak Anies, kamu berprestasi. DKI Jakarta rumah DP 0% korupsi. OKOC tidak jelas. Normalisasi sungai dirubah. Jadi naturalisasi itu juga tidak dikerjakan. Akhirnya ada yang diklaim juga sama si Gubernur Gop. Rusunawa yang diresmikan, direvitalisasi dan diklaim Gubernur Gop, revitalisasi Rusunawa Penjaringan Jakarta. Ini data-datanya.
Rusunawa rumah susun mewah, lo yang kismin tetap di bantaran kali. Jadi kesimpulannya begini, apa yang saya bacakan itu adalah orang-orang yang berkomentar pro terhadap atau tidak terhadap Anies Baswedan. Tetapi orang-orang yang berkomentar yang membuli Anies Baswedan, janji DP 0% tidak dituangkan. Baca beritanya hari ini. Itu sudah dituangkan sebanyak 3.000 unit dan bahkan Rusunawa 7.000 unit. Ini sebuah data, ini sebuah media sosial yang menyatakan bahwa Anies Baswedan dianggap sukses begitu, janji-janjinya dituangkan. Apakah Anda tidak membaca data? Ya, kalau hanya ikut-ikutan dan berkomentar, boleh saja Anda berkomentar. Tetapi kalau Anda bermedia sosial lah yang cerdas, baca data, budayakan membaca biar Anda tahu siapa anak bangsa yang berprestasi saat ini. Kalau Anda hanya membuli di media sosial, mengkritik di media sosial, tetapi Anda tidak tahu yang terjadi di lapangan. Contohnya seperti kasus-kasus Brigadir J yang hanya dibuat oleh mafia, dikarang oleh mafia sehingga media sosial tersorot kepada orang-orang yang pengkhianat terhadap negeri kita. Anda harus baca, Anda harus pintar sebagai kebebasan demokrasi Indonesia biar Anda tahu siapa yang layak menjadi presiden, siapa yang punya prestasi untuk membangun masa depan Indonesia saat ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.